Shalom Bapak Ibu umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan kami dalam program 5 menit penuh harapan. Kita melanjutkan kembali tentang pembelajaran kita hal kelahiran baru. Kita sudah belajar kelahiran baru itu kelahiran yang dari atas. Kelahiran baru itu pekerjaan ilahi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah belajar bersama-sama. Nah, sekarang kita akan masuk bagian selanjutnya. Kelahiran baru adalah kelahiran kembali. Kelahiran dari air dan roh. Perhatikan ayat yang kelima dari Injil Matius pasal yang ketiga. Tuhan Yesus berkata demikian ayat yang kelima. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Jadi Bapak Ibu, apa itu kelahiran baru? Kelahiran kembali adalah kelahiran dari air dan roh. Bapak Ibu ini kasih jelas kata roh di sana merujuk kepada Allah Roh Kudus. Air tidak diartikan sebagai baptisan, bukan artinya baptisan Bapak Ibu. Seakan-akan seseorang akan mengalami kelahiran baru kalau mengalami dua kali proses. Dia harus dibaptis dulu, baru kemudian dibaptis Roh Kudus. Tidak begitu Bapak Ibu. Ini hanya satu saja yang penekanannya Bapak Ibu. Seseorang harus dilahirkan dari air dan roh. Maksudnya apa? Kita tahu dalam perjanjian lama kita diberitahu cukup banyak ayatnya Bapak Ibu. Air tentang bagaimana membersihkan kita, membersihkan pola pikir kita. Jadi sistem nilai kita yang salah itu diluruskan Bapak Ibu. Jadi air dan roh maksudnya adalah itu. Air itu membersihkan kita. Nah, roh itu melahirbarukan roh kita. Sekali lagi, apa itu kelahiran kembali? Kelahiran kembali adalah kelahiran dari air dan roh. Bapak Ibu, seseorang yang telah mengalami kelahiran baru, maka cara berpikirnya itu berubah. Itu sebabnya kata metanoeo, saya bertobat. Terjemahan harafiahnya, saya berubah pikiran. Ketika kelahiran baru datang atas seseorang, kelahiran yang datang dari atas, maka pertama sekali yang diubah adalah pola pikir kita. Cara kita berpikir berubah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin hidup kita belum, tetapi ketika cara berpikir kita berubah, maka pelan-pelan cara berpikir kita itu mengubah tingkah laku kita, sikap kita, perkataan kita, cara hidup kita berubah. Pertama-tama yang berubah adalah akal budi kita, Bapak Ibu. Jadi kelahiran baru itu kelahiran dari air dan roh. Ketika Roh Kudus itu menjamah kita, kemudian dibasuhnya cara kita berpikir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita telah mengalami perubahan pikiran? Sehingga kita mengalami perubahan tingkah laku. Di kemudian hari, Paulus berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Iya, pertobatan pertama-tama ditandai dengan perubahan pola pikir. Lalu kemudian perubahan tingkah laku. Bapak Ibu, mari kita merenungkan bagian ini bersama-sama. Apakah kita sudah beribadah kepada Tuhan? Mungkin sudah melayani, mungkin sudah banyak berkorban untuk pekerjaan Allah, tapi pola pikir kita belum berubah. Kita perlu merenungkan bagian ini bersama-sama. Salah satu ciri dari kelahiran baru dilahirkan dari air dan roh. Sehingga kemudian pola pikir kita diubahkan oleh Tuhan. Kita yang dulunya memusuhi Allah, tidak suka kekudusan, tidak suka kebenaran, tidak suka kesucian. Sekarang pikiran kita berubah. Kita suka tentang hal-hal yang benar. Kita suka tentang hal-hal yang baik. Kita suka tentang hal-hal yang kudus dan suci. Kita mengejarnya. Kita mengarah ke sana, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita renungkan bagian ini bersama-sama. Karena itu betapa pentingnya Bapak Ibu setelah mengalami proses kelahiran baru. Kita yang kemudian cinta firman Allah, kita terus harus membaca firman Allah, merenungkannya. Supaya terus pelan-pelan pola pikir kita diubah. Mereka yang mengalami kelahiran baru, mereka dilahirkan dari air dan roh. Mereka dibasuh, dibersihkan, mereka diperbaharui. Renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu sambil kita beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.